Oke, udah aku record ya. Jadi kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu mungkin tentang materi yang masih belum dipahami. Ada teman-teman? Mungkin belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau belum ada, saya coba untuk review ya. Nah, ya, saya coba review sekilas. Nah, di bab 1, kita sudah sempat belajar mengenai besaran dan eh, besaran dari fluida ya, dan sifat fluida. Jadi ada dua jenis. Yang pertama itu bergantung pada kuantitas dan yang tidak bergantung pada kuantitas. Nah, yang tidak bergantung pada kuantitas ini sering disebut sebagai sifat ya, atau sifat atau properti dari suatu fluida seperti densitas, viskositas, dan temperatur. Jadi ini khusus untuk tiap fluida tertentu seperti itu. Ini sering digunakan adalah SI ya. Walaupun memang nanti di dunia industrinya sistem SI ini jarang, mungkin akan tidak banyak digunakan juga gitu. Ya. Nah, kemudian untuk konversi satuan, nah ini juga eh, dicermati ya, terutama tentang ini gravitasi. Jadi kalau misalkan di standar Inggris dan Amerika itu menggunakan 32 feet per square, feet per second square. Oke, nah ini satuan turunan yang turunan dari 7 besaran utama ya, atau besaran pokok kayak istilahnya. Nah, jadi ini ada kilogram campur sama meter dicampur sama waktu jadinya gaya gitu ya. Jadi udah gabungan dari dua atau lebih satuan pokok ya. Oke. Nah, ini ada beberapa satuan atau besaran yang sering dijumpai. Pertama ada viscosity, ada density, berat spesifik, dan tekanan. Nah, untuk yang tiga di atas ini sifatnya eh, spesifik ya untuk setiap fluida. Gitu ya. Jadi bergantung dengan fluidanya apa. Oke, mungkin ada lagi ya yang penting. Nah, ini densitas. Jadi menyatakan berapa kalau kita punya massa 3 kilo itu berapa volumenya gitu untuk suatu fluida gitu ya, atau eh, berapa kilogram per 1 meter kubik fluida. Ya contohnya di sini air, berarti dalam 1 meter kubik fluida air itu beratnya 998 kilogram. Nah, di densitas ini bisa dinyatakan juga dalam besaran lain ya, seperti volume spesifik yang seper-rho atau enggak SG ya. Jadi dibandingkan dengan rho dari reference gitu ya. Kalau misalkan di apa di udara itu guna atau gas itu menggunakan reference air udara. Kalau misalkan di liquid pakai reference-nya adalah air water. Nah, ini adalah autokur untuk densitas ya. Nah, ini penting sekali bahwa untuk fluida compressible itu sangat dipengaruhi oleh PT ya. Nah, ini yang berpengaruh ke apa ke V-nya gitu. Jadi apa volume itu bisa berubah-ubah dengan cepat ya pada fluida compressible. Oke. Nah, ini tentang gas dan cair ya.
bagaimana karakteristiknya. Kemudian viskositas adalah tahanan ya, tahanan suatu fluida yang dikenai gaya geser gitu ya. Jadi sebenarnya bisa di apa ya? Kalau mau gampangnya ya kita lihat aja itu bagaimana fluida itu saat dialirkan, apakah dia itu apa ya? Apakah dia itu kental atau dia itu lumayan encer gitu. Terus ya, yang ada Newtonian dan Newtonian, non Newtonian. Nah, jadi kalau Newtonian ini viskositasnya akan mengikuti hukum Newton. Nih, seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan non Newtonian dia enggak. Ya contohnya buat fluida-fluida yang sangat kental atau yang sangat tidak apa ya tidak ideal ya. Seperti odol ya, pasta gigi, polimer, lumpur, terus apa? Kecap manis, saus tomat, nah kayak kayak gitu. Oke, aku review. Nah, di viskositas ini ada dua jenis ya. Ada viskositas dynamic dan kinematik. Ini hubungannya, jadi yang dynamic itu kinematik per row. Satuannya dalam Stokes. Nah, ini alat untuk mengukur viskositas ya. Namanya viskometer Oswald atau kapiler. Nah, ini pengaruh dari viskositas terhadap temperatur. Jadi, eh, apa densitas dan viskositas itu dipengaruhi oleh temperatur. Seperti ini ya pengaruhnya. Ada rumus spesifiknya. Oke. Nah, kemudian ada besaran tegangan permukaan ya. Kalau kita lihat saat ada suatu apa ya cairan yang mengenai liquid ada membentuk suatu sudut nih, seperti ini. Ya. Oke. Nah, rumusnya ini. F per 2B. Kemudian ada besaran tekanan uap ya. Jadi tekanan uap suatu zat murni adalah tekanan yang dihasilkan oleh uap zat tersebut pada kesetimbangan dengan fase cairnya. Nah, jadi sebenarnya itu juga sama dengan tekanan jenuh dari zat murni gitu ya. Nah, akan bergantung pada persamaan Antoine. Nah, nanti A, B, C-nya ini konstanta untuk setiap senyawa. Jadi kompresibilitas adalah besaran yang menyatakan perubahan volume fluida terhadap perubahan tekanan gitu ya. Nah, kalau misalkan gas itu compressible, gas itu compressible berarti artinya betanya tinggi. Kalau misalkan cair itu incompressible, jadi betanya rendah. Oke. Nah, di sini ada dua juga. Udah belajar termodinamika belum? Sudah, Pak. Udah ya. Sudah, Kak. Nah, di termodinamika ada ya tentang Z. Ya kalau ada gas non ideal ini ada Z-nya. Nah, jadi Z ini nanti dicari biasanya dari TR dan PR ya, itu di termodinamika. Nah, ini. Jadi dari TR dan PR nanti kita bisa dapat berapa Z-nya. Oke, segitu untuk bab 1. Ada yang mau ditanyakan terkait materi ini? Atau udah aman? Oke, kalau misalkan masih aman,
Kalau lanjut ya. Di bab 2 itu tentang fluida statik ya. Nah, jadi kapan fluida disebut statik itu saat tidak ada shear force yang bekerja pada fluida tersebut ya. Jadi dia itu diam gitu, diam di suatu ruang gitu ya. Di suatu ruangan padat ya. Ya bisa wadah, bisa apa? Tangki. Besaran yang berpengaruh pada fluida statik itu adalah tekanan yang merupakan, nah ini definisi tekanan ya. Jadi si fluida dalam suatu wadah itu punya tekanan. Kalau misalkan biasa kita kenal tekanan ini sebagai F per A ya. Jadi force dibagi dengan luas area yang eh, tegak lurus dengan arah tekanan. Nah, di tekanan ini ada dua istilah, ada gauge dan juga absolute. Kalau gauge itu adalah yang biasa diukur lewat alat ukur ya. Nah, itu dapatnya gauge. Tapi kalau absolute itu kita tambah dengan 1 atmosfer ya. Jadi rumusnya adalah absolute sama dengan gauge plus 1 atmosfer. Oke. Kita lanjut langsung. Nah, ini ke apa ya? Ini ke konsep ya. Jadi tentang tekanan hidrostatik ya. Bisa dilihat setiap dia ketemu ruang atau garis gitu, dia akan selalu tegak lurus ya, tekanan hidrostatis. Mau bentuknya seperti apapun. Jadi dia akan selalu tegak lurus dengan penampangnya. Nah, ini juga salah satu konsep ya. Mau bagaimanapun bentuknya, tapi kalau di ketinggian yang sama, tekanan hidrostatisnya sama. Nah, kemudian ada hukum Pascal di sini, adalah tekanan yang diberikan pada fluida pada ruang tertutup akan didistribusikan sama besar ke segala. Nah, inilah yang menyebabkan di bengkel-bengkel mobil bisa terangkat ya dengan tuas. Nah, itu karena kita bisa modifikasi dari A-nya di sini. Nah, rumusnya ini ya. F per A1 sama dengan F per A2. Jadi di sini A2 kan lebih besar daripada A1 ya. A1 ini lebih kecil. Nah, berarti F-nya itu cukup sedikit saja supaya F2 ini bisa terangkat gitu. Oke. Nah, soal-soal ini dicermati ya karena cukup penting untuk menguji konsep. Nah, jadi konsepnya sama, kita harus cek di suatu ketinggian itu tekanan hidrostatisnya sama gitu ya. Di ketinggian ini berarti tekanan hidrostatisnya sama. Di ketinggian ini tekanan hidrostatisnya sama gitu ya. Oke. Nah, ini ada soal gaya total pada dam. Jadi kadang nggak ditanyanya masalah tekanan, tapi bisa juga tentang gaya. Jadi kalau kita mau cari gaya air, itu kan berarti kan P sama dengan F per A ya. Berarti F sama dengan PdA gitu ya, PA gitu. Nah, di sini yang pengaruh ke P-nya adalah dari atmosfer dan juga dari uh, hidrostatis gitu ya. Nah, jadi kita bisa pecah tuh. Dari atmosfer berarti PATM dikali A. Terus kalau yang dari hidrostatis kita buat seperti ini. Rho GH, W, DH gitu ya. Jadi W itu width-nya, DH itu ketinggiannya di sini. Terus di sini kita bisa dapat nanti rumusnya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah dam berbentuk segitiga. Ini juga rumusnya sama ya. Jadi intinya kita mau pakai rho GH dikali A gitu kalau kita mau cari F. A-nya itu nanti apa? Dibuat DA. Nah, DA ini siapa gitu ya. Nanti yang kita cari gitu.
Kalau di sini A itu adalah WDH. Jadi yang merubah kan ketinggiannya. Oke. Nih gaya apung ya, ini juga penting. Adalah gaya yang diberikan fluida dengan arah berlawanan terhadap gaya berat benda. Jadi kalau kita punya benda, gaya beratnya ke bawah, berarti gaya apungnya ke atas gitu ya. Nah ini akibat perbedaan tekanan antara bagian atas dan bagian bawah benda. Kalau misalkan benda itu punya fluida, densitas yang lebih rendah daripada fluida, berarti dia akan mengapung ya. Jadi kalau sama, akan melayang. Kalau lebih besar, akan tenggelam. Nah, ini juga konsep yang penting. Rumusnya apa? Rumusnya adalah rho fluida dikali dengan G dikali dengan VS ya. VS itu volume benda tercelup. Nah, di sini ada beberapa alat mengukur tekanan. Yang pertama ada barometer yang langsung bisa ukur dari ketinggian ya. Ketinggian fluida dapat rho GH. Ada juga manometer. Nah, ini prinsipnya sama nih. Jadi kita harus cek hidrostatis ya di suatu titik karena di ketinggian yang sama gaya hidrostatisnya sama. Nah, ini juga penting tentang tekanan pada lapisan fluida. Jadi intinya sebenarnya semua selalu sama. Kalau misalkan kita mau di titik satu, berarti yang menekan ini siapa aja? Fluida 1, fluida 2, fluida 3, sama atmosfer. Kalau kita mau tinjaunya di sini, siapa yang menekan fluida 2 dan fluida 1 dan atmosfer. Fluida 3 enggak gitu ya. Kalau di sini berarti yang menekan siapa aja? Ada yang mau coba nggak? Nih, di sini. Siapa yang menekan? Ada yang mau coba? Fluida 1 dan atmosfer, Kak. Ya, betul. Betul sekali ya. Jadi fluida 1 dan atmosfer. Nah, ini jadi konsepnya kayak gitu ya. Oke, kemudian ada juga nih manometer. Nah, ini juga sama untuk mengukur tekanan atau mungkin lebih tepatnya nanti ada pressure drop ya. Jadi P1 min P2. Dilihatnya dari apa? Perbedaan ketinggian di titik ini. Gitu. Sebentar ya. Oke, saya lanjut. Jadi ini dari beda tekanan. Oke. Nampaknya seperti itu untuk fluida statik. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ataukah sudah cukup jelas? Cukup jelas, Kak. Oke. Lanjut ya sekarang ke bab 3, fluida mengalir. Nah, di fluida yang mengalir itu biasanya ada 4 ya. Ada 4 gaya, ada tensil, shear, compression, dan juga friction dengan fungsinya atau tugasnya masing-masing. Tensil untuk menarik, shear force untuk menggeser, compression untuk menekan, friction untuk menghambat. Nah, salah satu yang unik mengenai aliran adalah ada namanya rezim ya, rezim aliran. Nah, yang terkenal ada laminar, bukan yang terkenal ya. Di fluida satu fasa memang umumnya diklasifikasikan menjadi dua ini, yang laminar dan turbulen gitu ya. Kalau laminar ya seperti ini, lurus-lurus. Kalau turbulen dia alirannya lebih turbulen, gitu, lebih kacau gitu ya. Nah, ini dinyatakan dalam bilangan Reynolds.
Kemudian di sini bilangan Reynolds digunakan untuk menentukan rezim atau pola aliran di dalam suatu pipa ya. Jadi ini salah satu apa di sini, variabel tak berdimensi ya. Rumusnya ini rho du per mu. Nah, oke. Di sini belum dijelaskan kalau misalkan di bawah 4.000 itu laminar ya. Kalau di atas itu udah masuk ke turbulen. Oke. Jadi ini kalau di aliran laminar kita punya profil kecepatan ya, ini udah ada rumusnya, kecepatan maksimum. Nah, kecepatan maksimum itu di mana lokasinya kalau dilihat dari ini? Di bagian mana pipa? Di mana lokasi kecepatan maksimum? Di tengah pipa ya. Ya, jadi ada di tengah pipa. Nih, di sini kan maksimum nih, ya kan? Oke. Kemudian untuk aliran turbulen di sini, kalau bisa dilihat dari dibandingkan dengan laminar, dia di bagian tengah sini nggak terlalu signifikan perubahan profil kecepatannya ya. Tapi ini juga random sih gitu ya, jadi nggak pasti seperti ini. Nah ini yang aku bilang tadi, kalau di atas 4.000 itu turbulen. Kalau misalkan di transisi itu di rentang 2.000 sampai 4.000. Laminar itu di bawah 2.000. Oke, itu nanti. Nah untuk aliran yang tidak bundar, kita mengenal namanya diameter hydraulik atau diameter ekivalen. Jadi rumusnya adalah kalau kita cari dulu radius hidraulik RH, luas penampang fluida dibagi dengan panjang perimeter yang terbasahi. Nah, kalau mau cari diameternya dikali dengan 4 ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau bukan lingkaran, udah ada rumus-rumusnya. Seperti ini. Nah, untuk pipa anulus, maka diameter hidrauliknya seperti ini ya. Sama dengan rumus tadi. Jadi adalah area penampang dibagi dengan perimeter dari yang terbasahi. Jadi gak usah dihafal ini ya. Oke, ini dimensi pipa standar. Jadi ada istilah schedule. Schedule itu salah satu standar dalam perpipaan. Jadi kita bisa tahu diameter dan untuk diameter tertentu itu berapa ketebalan dindingnya. Oke. Nah, untuk fluida mengalir ada kekekalan massa ya, makanya kita belajar NME. Nah, ini masuk min keluar dikurang regenerasi dikurang konsumsi sama dengan akumulasi. Kalau steady state akumulasinya 0. Oke. Langsung. Nah, ini misal ada soal seperti ini, berarti yang masuk 1 yang keluar 2 berarti M1 sama dengan M2 plus M3. Oke. Lagi ya. Nah, jadi untuk fluida yang memiliki sistem ideal, nggak ada energi yang hilang, nggak ada yang masuk, nggak ada kerja, itu kita bisa nyatakan dalam persamaan Bernoulli ya. Nah, jadi persamaan Bernoulli ini apa, merupakan persamaan yang ada tiga faktor. Pertama itu terkait dengan tekanan,
kemudian yang terkait dengan ketinggian, dan kinetik gitu ya. Ada P, ada rho GH, dan ada setengah rho V kuadrat. Nah, seperti ini untuk persamaan Bernoulli. Oke. Nah, semua soal-soal di fluida itu hampir bisa ya diselesaikan dengan Bernoulli. Yang penting teman-teman semua pegang 2 rumus aja, Bernoulli dan juga hukum kekekalan debit ya. Q1 sama dengan Q2. A1V1 sama dengan A2V2. Nah, udah dua itu cukup gitu ya. Nah, ini contohnya ya, ini kan Bernoulli nih. Ini Bernoulli, kemudian kita juga pakai kekekalan debit di sini. Nih, ini kekekalan debit. A1 dikali U1 sama dengan U2 dikali A2. Gitu aja cukup 2 rumus itu dipegang. Oke, ini sisanya itu ya aplikasi dari persamaan Bernoulli. Yang penting kita tahu Bernoulli-nya bisa semuanya diturunin. Nah, ukurnya ada apa aja gitu. Dan ya, itu dia untuk materi bab 3 ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Mungkin tidak ada, Kak. Ya ada, oke. Lanjut aja ya. Ke bab terakhir ya. Bab terakhir sampai di sini bukan ya? Friksi. Atau ada lagi yang belum? Karena aku juga belum dapat info untuk materi ujian. Benar nggak sampai sini? Gimana teman-teman semua? Ya sudah, saya anggap sampai ke bab sini saja ya. Nah, jadi pada nyatanya suatu aliran fluida itu bisa mengalami kehilangan energi ya, atau penambahan energi. Bisa akibat panas gesek, ini berarti hilang energi, atau karena kerja. Kerja ini berarti meningkatkan energi. Kalau panas gesek itu gara-gara pipa, kalau kerja itu bisa ditambah oleh pompa, blower, kompresor. Oke. Nah, friksi mungkin aku langsung aja ke yang utama ya. Nah, friksi itu kita nyatakan dalam mana nih? Nah, ini ya. 4L per D, tau W per rho. Atau biasa yang aku ingat-ingat itu friksi itu 4 dikali L per D dikali F ya. Friction factor dikali dengan setengah rho V kuadrat. Nah, itu aja yang perlu dihafal ya. Nah, ini. Nah, tapi ini ada ini nih, 4F ya. Jadi 4F L per D setengah rho V kuadrat. Oke. Nah, jadi untuk Fanning dan Moody. Jadi friksi ini ada berbagai cara menghitungnya. Ada yang dari Moody, Darcy, Fanning. Nanti ada lagi yang lebih banyak lagi gitu ya. Ada apa Bax and Brill,
ada Tulsa gitu. Jadi banyak banget rumus-rumusnya gitu. Tapi di sini cukup kita mungkin menggunakan beberapa saja. Nah, pada aliran laminar ini ada dua pendekatan, bisa Moody atau Fanning ya. Oke. Nah, ini ada beberapa persamaan kan. Aku bilang tadi ada Prandtl, Nicordase, Colebrook and White. Oke. Nah, jadi friksi selain diakibatkan oleh pipa disebabkan juga oleh aksesoris pipa atau yang disebut dengan fitting ya. Fitting itu bisa ada valve, enlargement, contraction dan sebagainya. Nah, seperti ini bentuknya ya. Ada T, ada apa lagi? Ada orifice meter, ada strainer. Nah, ini menimbulkan pressure drop. Nah, ini yang baru diajarkan mungkin beberapa hari yang lalu atau minggu lalu ya. Nah, jadi biasanya caranya adalah dengan mengconvert fitting itu ke dalam LA ya, panjang ekuivalen. Nah, jadi nanti semuanya itu masuk ke sini, ke LA. Oke, atau bisa juga disebut lewat K ya. K juga bisa. Rumusnya adalah KL sama K dikali U kuadrat per 2. Nah, tiap dari fitting itu udah ada ininya, nilai K-nya dan juga L per D-nya. Nah, ini yang digunakan untuk mencari pressure drop pada fitting. Oke. Nah, ini untuk perhitungan aliran fluida untuk sistem kompleks. Intinya satu ya, yang penting kita tahu neraca masanya, kita udah bisa evaluasi. Nah, di sini ya, neraca masanya kita tahu. Terus kalau kita mau cari pressure drop total ya berarti tinggal kita totalkan saja dari titik sini ke titik sini. Nah, untuk yang sistem paralel, ini penting bahwa di sini, di A dan titik B, itu harus sama tekanannya. Ya, jadi nggak boleh beda di titik A dan titik B tekanan. Nah, ini udah dijelaskan ya tadi ya, friksi pada pipa non-sirkular. Oke, mungkin segitu ya berarti untuk reviewnya. Ada yang mau ditanyakan untuk bab ini? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin tidak ada, Kak. Nggak ada ya. Oke. Kalau seperti itu ya mungkin reviewnya sudah selesai. Semoga bisa membantu mengingat-ingat ya tentang materi-materi untuk UTS. Benar nggak berarti UTS-nya tadi? Sampai ke bab itu? Atau bab yang pompa masuk? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Oh ya, nanti coba saya confirm juga ke Pak Wawan ya. Oke. Pak boleh minta rekaman kuliahnya, Pak, buat belajar. Ya, ya nanti di-share. Kalau yang kemarin-kemarin udah aku share rekamannya ke Pak Wawan, udah sempat diterima belum? Belum, Pak. Oh, belum. Atau mungkin biasanya di-upload ya nanti di YouTube channelnya Pak Wawan. Yang latihan solve video mengalir itu udah ada di YouTube-nya. Nanti dimintakan saja ya ke Pak Wawan untuk rekaman.
Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, kalau gitu saya stop recordingnya.